filosofinya, kalau kita mengatakan kedaulatan itu di tangan Allah, berarti ini hukum ini dia akan langgang. Hukum ini akan bisa mengatur semua manusia. Ajaran Islam itu termasuk dua itu. Jadi ada sistem politiknya dan ada sistem pemerintahan dalam Islam itu dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya sobat wabarakatuh. muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema tentang bagaimana sebuah sistem pemerintahan yang pernah berjaya selama hampir 13 abad, dan terakhir pemerintahan ini ada di Turki Utsmani, dan pada beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan pidato oleh salah seorang presiden di Indonesia, dan beliau mengagumi sistem pemerintahan ini. Kita tahu bahwa dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo ketika membuka sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, menyampaikan rasa kagumnya kepada sistem pemerintahan Ottoman Turki yang beliau sebut, yang kalau kita lihat itu adalah sistem khilafah Islamiyah, di mana sistem ini beliau pandang begitu adil, memperlakukan setiap anggota masyarakat yang berbeda dengan begitu toleran, sehingga menghasilkan sebuah pemerintahan yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Nah, untuk itu kita akan bicarakan lebih dalam, mengelaborasi pandangan beliau terkait dengan sistem ini, dengan narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ustadz Imam Syafi'i dan Ustadz Ray Iskandar. Saya mulai dari Ustadz Imam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ustadz Imam memandang pidato Pak Prabowo tentang khilafah Islamiyah, ya, itu seperti apa Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam Milad Muhammadiyah. Ya. Kenapa menarik? Karena ini disampaikan oleh presiden, presiden yang baru dilantik, kemudian dia ngambil suatu materi dalam pidatonya terkait sistem pemerintahan yang layak untuk diperhatikan. Ini saya kira poin yang utama ya, karena ini tidak mudah ya untuk memilih suatu sambutan atau dalam pidato itu tema apa yang menarik. Jadi, saya melihat bahwa Pak Presiden Prabowo itu memilih suatu tema sistem pemerintahan yang layak untuk menjadikan contoh. Yang menarik ya disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya itu adalah tentang berdirinya Imperium Ottoman, yang tadi sudah sebutkan bahwa itu sebetulnya kalau dalam sistem Islam itu disebut khilafah Utsmaniyah ya. Yang sebelumnya sebetulnya ada kekhilafahan Abbasiyah, sebelumnya lagi Muawiyah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Nabi. Jadi ini bukan suatu sistem pemerintahan yang sebetulnya berdiri sendiri, tapi merupakan suatu runtutan dari sistem pemerintahan yang dulu Rasulullah pernah contohkan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini adalah statement dari Usman Ghozi ya. Di mana disebutkan bahwa tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Ini suatu statement yang digarisbawahi oleh Bapak Prabowo lah ya. Kemudian selain itu, Bapak Prabowo juga menyoroti nilai-nilai penting yang dapat dipetik dari kekhilafan tersebut yang dikenal sebagai imperium multi etnis yang toleran terhadap semua agama dan suku. 100 tahun itu terbukti sistem itu langgeng, artinya betul-betul bisa menjalankan sistem pemerintahannya
dan mampu untuk menghimpun manusia baik muslim maupun non muslim. Saya kira layaklah untuk disampaikan. Beliau kan sampaikan itu dalam sebuah forum resmi Ya, betul. dari kegiatan sebuah ormas Islam di Indonesia. Dan ini kan seolah-olah beliau ingin katakan bahwa apa yang pernah dipraktekkan dalam sistem Imperium Ottoman bahasa beliau itu tentu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Apakah Ustaz memandang begitu? Ya, saya kira kalau bab keadilan, kemakmuran, kemudian keamanan itu kan sifatnya universal. Ya. Jadi itu betul-betul yang dibutuhkan oleh semua manusia ya. Dan saya kira Pak Prabowo untuk menyatakan itu betul-betul menginginkan keadaan yang seperti itu. Negara yang kuat, bagaimana dengan sistem pemerintahan yang ada tentaranya itu baik yang reguler maupun cadangannya itu betul-betul mampu untuk mengamankan negaranya. Jadi kalau dalam sistem Islam itu kan ada tentara reguler, artinya yang betul-betul dibayar untuk tiap bulannya, dan ada tentara cadangan yang itu seluruh kaum muslimin itu bisa menjadi tentara untuk mengamankan mengamankan negaranya. Jadi dan itu pasti satu persoalan yang dibutuhkan oleh manusia aman, itu udah didapatkan. Jadi layaklah untuk Pak Presiden untuk untuk menyatakan itu, dalam arti saya kira para pemikir, para intelektual dan lain sebagainya itu layak untuk mempelajari itu lebih dalam lagi. Ya, Ustaz. Kalau dilihat bahwa khilafah Utsmaniyah itu kan hampir 700 tahun ya. Dan itu kan waktu yang sangat lama. Apa faktor-faktor yang kemudian membuat negara khilafah Utsmaniyah itu begitu kuatnya sampai begitu lama ya berdiri dan mampu tadi memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya? Ya, kalau saya melihat kan memang sistem pemerintahan yang pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu kan strukturnya ya, struktur kenegaraannya itu azizah lah di dalam sistem pemerintahan Islam itu betul-betul memang hanya untuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi apa yang dulu pernah digariskan itu tidak pernah dirubah ya. Jadi betul-betul menjalankan apa yang dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu. Dan yang kompatibel untuk menjalankan itu betul orang-orang yang beriman. Nggak mungkin orang yang tidak beriman itu bisa kompatibel menjalankan sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Jadi saya melihat faktor ketakwaan seorang pemimpin dalam menjalankan sistem pemerintahan yang dulu pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi saya melihat di sana intinya. Ya. Kemudian ini Ustaz, bahwa tak disinggung oleh Pak Prabowo itu kan di Turki Utsmani juga banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, yang tidak hanya dari umat Islam, tapi juga ada agama lain, suku, kemudian bangsa, bahasa, itu kan banyak sekali saat ini, dan mereka mampu mengelola berbagai perbedaan itu dengan begitu indahnya, begitu baiknya, sehingga kemudian betul-betul terwujud sebuah harmoni dalam pemerintahan. Nah, kira-kira Ustaz Imam memandang bahwa bagaimana sebuah sistem pemerintahan Islam itu ternyata memberikan toleransinya begitu luar biasa terhadap berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat. Ya, inilah ya hebatnya ya sistem yang diturunkan oleh Allah untuk manusia ya, risalah paripurna yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang terakhir, itu pasti dibekali oleh Allah suatu risalah. Kalau bahasa saya itu yang sering saya katakan sistem politik dan sistem pemerintah. Jadi ajaran Islam itu termasuk dua itu. Jadi ada sistem politiknya dan ada sistem pemerintahan dalam Islam itu dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi inti utamanya adalah bahwa
manusia dengan risalah yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi itu betul-betul akan membawa kesejahteraan kehidupannya lah. Saya melihat gini, jadi kalau inti dari esensi khilafah itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah menerapkan aturan atau syariat dan hukum Allah secara sempurna di berbagai bidang kehidupan, dan itu sudah terbukti. Kalau kita baca tentang maqasid syariat, maksud tujuan luhur diturunkan syariat itu adalah ada 8 perkara yang mungkin pernah kita sampaikan juga. Terpeliharanya nasab, akal, agama, jiwa, harta, kehormatan, keamanan, dan juga negara, itu betul-betul itu pasti dibutuhkan oleh semua manusia. Kemudian yang kedua adalah khilafah itu dakwah untuk rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru alam. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan Islam itu untuk mewujudkan persatuan umat seluruh dunia dalam satu kepemimpinan. Jadi ini terbukti mulai dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kekhilafan berikutnya, itu betul-betul sistem Islam itu mampu untuk mewujudkan persatuan manusia itu, dan itu hidup dalam kondisi yang nyaman. Non Muslim sendiri, ya itu mereka merasa rindu ya, betul, khilafah itu tegak dan kemudian mengayomi mereka. Artinya ketika ada fitnah barangkali kepada khilafah sebagai sebuah sistem yang akan membuat orang-orang kafir dipaksa masuk Islam, itu tidak betul. Betul, itu ya. tidak betul ya. Termasuk orang-orang kafir kemudian kalau nggak mau masuk Islam dibunuh misalnya, kan itu sangat tidak betul yang seperti itu. Nah, faktanya tidak demikian. Tidak ada. Itu yang kita bisa lihat dari perjalanan khilafahan Islam. Nah, sekarang saya ke Ustaz, bahwa sistem pemerintah Islam itu, khilafah itu kan tadi ya begitu dikagumi ya oleh seorang Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, cuman faktanya kalau kemudian kita bandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya yang ada di dunia hari ini kan sepertinya sangat jauh ya. Bahkan hari ini tidak ada atau belum ada satupun negara yang menerapkan sistem khilafah ini. Indonesia saja kan dia menggunakan sistem republik demokrasi ya. Nah, kalau Ustaz memandang ini beda antara sistem khilafah dengan sistem pemerintahan yang lainnya, itu di mana, Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya itu dari kedaulatan. Jadi kalau sistem khilafah itu dia kedaulatan itu di tangan syariat. Apa kedaulatan itu? Yang menentukan benar, salah, terpuji, tercela, kebaikan, keburukan dikembalikan kepada syariat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat aturan, membuat hukum. Kalau tadi misalnya republik kepada rakyat, kalau monarki kepada raja. Nah, sederhananya seperti itu, Ustaz. Jadi kalau kita filosofinya, kalau kita mengatakan kedaulatan itu di tangan Allah, berarti ini hukum ini dia akan langgang. Hukum ini akan bisa mengatur semua manusia, Muslim dan non-Muslim. Jadi dia Al-Quran yang ada hari ini tuh sampai hari kiamat ya Al-Quran yang sama. Tinggal ada pintu istihad kalau ada perkara-perkara baru dari persoalan-persoalan hidup yang memang belum ada jawaban dalam Al-Quran. Sederhana. Nah, beda dengan monarki, ada aturan, salah raja membuat aturan baru. Sebagaimana hukum dalam sistem demokrasi atau republik demokrasi, dibuat aturan baru. Artinya undang-undang atau aturan itu dengan mudah dirubah sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kemauannya. Kalau dari Allah tuh langgang aturan itu. Secara umum seperti itu. Jadi kalau melihat tadi, bagaimana aturan itu bisa berlangsung selama 13 abad, karena tadi berangkat dari ketakwaan individu, karena dia dari tata kelola yang ingin dibangun itu untuk memberikan kelangsungan, kebaikan kepada seluruh manusia gitu. Jadi bukan hanya untuk umat Islam. Secara ringkas seperti itu gambaran. Jadi, kalau misalnya ada nggak yang lebih dari itu? Tidak ada. Justru yang unik tuh ini. Jadi sistem khilafah itu bukan republik, bukan monarki, dan bukan sistem yang lain. Unik. Jadi satu-satunya sistem kehidupan yang memang mengambil, mengadopsi dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi kalau dalam sistem khilafah tadi, kedaulatan itu di tangan hukum syara ya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kedaulatan dan manusia tinggal menjalankan. Dalam sistem yang lain itu kedaulatan bukan di tangan hukum syara, tapi di tangan manusia sendiri. Betul. Ya. Karena demokrasi ada DPR yang membuat undang-undang, dalam monarki raja yang juga membuat undang-undang, apa titah raja itulah undang-undang, begitu ya. Ini yang membedakan. Nah, kalau dalam sistem Islam, Ustaz, bahwa ada individu-individu yang hidup di sana, yang kemudian mereka ingin juga membuat aturan dalam kehidupannya, kalau ternyata aturan itu belum ada dalam Al-Quran maupun hadis, itu bagaimana mekanismenya? Ya, jadi dalam sistem khilafah itu pintu ijtihad dibuka seluas-luasnya. Karena memang kehidupan itu bergerak. Bagaimana Islam memberikan apresiasi terhadap teknologi, itu kan memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi. Contoh misalnya tentang kehidupan, contoh kasus misalnya, apakah di zaman Nabi ada bayi tabung, apakah ada cloning, apakah ada misalnya tadi tentang pembelian dengan online atau pembelian dengan COD. Itu kan kalau melihat dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu dari sumber yang utama Al-Quran Sunnah, dan yang ditunjukkan oleh keduanya ijma sahabat dan qiyas itu tidak ada, Ustaz. Makanya muncul itu tadi muncul ijtihad itu dari sumber-sumber yang utama tadi. Jadi persoalan itu akan terselesaikan. Nah, walaupun tadi sekali lagi yang beristihad itu memang punya kualifikasi, punya syarat-syarat tertentu yang memang dia bisa beristihad. Ya. Jadi tidak sembarang orang ya bisa beristihad. Betul. Ya, membuat satu aturan kalau memang belum secara jelas tertulis dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah, kemudian Ustaz menyinggung ada istilah ketakwaan individu ya, yang kemudian menjadi pilar utama tegaknya sebuah sistem Islam. Nah, bagaimana Ustaz memandang sebuah ketakwaan individu betul-betul memang menjadi hal yang sangat penting di dalam jalannya sebuah pemerintahan? Ya, sebenarnya tidak hanya ketakwaan individu. Ada 3 pilar itu. Pertama, ketakwaan individu, ada interaksi terus-menerus di masyarakat, artinya dakwah di masyarakat supaya ketakwaan individu itu tetap settle, tetap berjalan. Nah, karena ini adalah pemerintahannya manusia, aturannya, sistemnya manusia yang menjalankannya. Nah, makanya ada pilar ketiga, Ustaz. Pilar ketiga namanya negara. Yang negara itu yang memang akan memantau aktivitas individu, masyarakat yang memang melakukan pelanggaran. Contoh misalnya begini, sederhananya. Individu ini misalnya dia, mohon maaf, dia misalnya peminum khamar di masyarakat. Ada tetangganya akan memberikan nasihat. Masyarakat kan, pilar kedua. Masyarakatnya memberikan terus nasihat sehingga dia sampai dia memang meninggalkan aktivitas yang diharamkan oleh Islam tadi. Kalau tidak berhasil, negara akan turun. Karena karakter negara dalam sistem Islam itu tidak pernah membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran itu dibiarkan gitu. Akan diselesaikan saat itu juga atau segera. Itu 3 pilar itu. Jadi tidak hanya ketakwaan individu. Itu seperti itu. Dan ini yang menjadikan keberlangsungan aturan ini memang yang memang aturannya meriayah masyarakat, mengatur masyarakat dengan Islam itu bisa settle gitu. Saya sering saya pernah sampaikan kalau nggak salah di podcast kita sebelumnya. Ada suku Koptik di Mesir itu. Dia sampai hari ini masih ada, dari zaman Nabi itu sudah ada. Koptik itu dia beragama Nasrani. Gitu. Sampai hari ini dia menjadi warga negara khilafah yang dikatakan ahlu zimmi. Dia membayar jizyah kepada negara, membayar pajak bahasa kita hari ini kepada negara yang ditentukan kalau dia mampu dengan keputusan khalifah. Dan itu berjalan selama 1 tahun, berlangsung selama dia mampu, kalau tidak dibebaskan. Jadi itu berlangsung sampai hari ini. Suku Koptik itu tidak hanya suku Koptik, suku-suku yang lain juga hidup yang bukan Muslim itu dia tuh lebih nyaman hidup dalam sistem Islam. Faktanya saat negara khilafah akan memfutuhat Romawi, itu Koptik itu dia bersama daulah Islam, bersama negara Islam, bersama-sama menjadi pasukan yang akan menaklukkan Romawi. Kan lucu kan? Saya lebih suka menolong daulah yang ini daripada daulah saya sendiri gitu. Kenapa? Di sana saya dibebankan pajak yang tinggi, dipersulit dan seterusnya. Di sini saya dimuliakan sama sebagaimana kaum muslimin yang lain. Yang berbeda adalah tentang
peribadatan saya yang itu pun dilindungi oleh negara. Saya pikir nggak ada aturan yang seperti ini, nggak ada. Iya, iya. Dia dia bisa makan makanan yang diharamkan, dia bisa beribadah dengan cara dia bisa, dia datang ke gereja kalau dia Kristen bisa. Iya, iya. Dan yang paling penting, tidak ada satu sistem pun yang dia homogen, pasti multi etnis, dan itu yang bisa menyelesaikan hanya Islam, bukan yang lain. Ya, termasuk misalnya ketika dijumpai ya di masyarakat ada kejahatan misalnya, itu kan seorang individu memang tentu akan sangat diminimalisir ya. Dengan ketakuan individu, kejahatan atau kriminalitas tentu akan sangat kecil ya terjadi. Kemudian andai pun terjadi karena ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang yang bertindak kriminal maupun maksiat tadi kan kemudian akan ditegur atau dinasihati oleh pihak yang lain. Ya, akan selesai sedini mungkin. Dan akan segera selesai sedini mungkin. Cuman hubungannya dengan ini Ustaz, ketika misalnya ada anggaplah tindakan penyimpangan dari penguasa ya, yang terjadi, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam sistem Islam itu untuk melakukan perbaikan atau nasihat kepada penguasa tersebut? Iya, Masya Allah ya, tadi disinggung tentang az-hizah, struktur negara dalam Islam. Ada terkait dengan aktivitas tadi, setidaknya ada 3. Ada pribadi, ada partai politik, ada majelis ummah yang akan melaksanakan muhasabah, koreksi kepada penguasa. Siapa yang menjalankannya? 3 orang ini atau 3 komponen ini. Bisa pribadi, bisa masyarakat, maksud saya partai politik, ketiga majelis ummah. Yang satu ini ada dalam struktur negara, majelis ummah. Dia akan mengoreksi penguasa, akan menasehati penguasa atas pelanggaran itu. Kalau memang tetap dengan pelanggarannya, ada satu lagi yang memang ada dalam sistem Islam itu yang dikatakan mahkamah mazalim. Nah, mahkamah yang dibuat atau pengadilan yang dibuat untuk mengurusi, menyelesaikan persoalan negara dengan rakyat, Muslim dan non-Muslim. Jadi itu ada wadah. Dan ini berlangsung, bukan klaim, sudah berlangsung dan sudah dibuktikan. Contoh misalnya yang paling terkenal, kalau di kitab-kitab sirah itu tentang Ali. Ali bagaimana saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saat dia berperkara dengan orang kafir lah, yang terkait dengan baju besi itu. Logikanya begini, pasti Sayyidina Ali akan dimenangkan karena mahkamah mazalim, hakimnya itu dipilih oleh Sayyidina Ali. Kan sederhananya begitu. Tapi ternyata saat itu dikalahkan. Karena apa? Karena tidak cukup bukti, karena dia membawa saksi dari kalangan keluarganya. Dalam Islam tidak boleh. Buktinya mungkin cukup, tapi syarat yang kedua terkait saksi yang dihadirkan karena dari cucunya, dari anaknya itu tidak boleh dipakai sebagai persaksian. Akhirnya dimenangkanlah Yahudi itu. Padahal secara sederhana, oh ini pasti menang. Kalau bahasa hari ini dalam sistem demokrasi itu saya sudah punya kata belicik, saya sudah punya referensi, itu sudah di dalam naungan saya sebagai yang kemarin terjadi gitu ya di negeri ini, katanya terjadi di negeri ini kan bisa dimenangkan karena dia dalam kekuasaan. Faktanya saat itu seorang Yahudi pun dimenangkan. Mungkin orang Yahudi tadi yang berperkara dengan Sayyidina Ali itu mungkin takut. Kenapa? Wah, ini pengadilan dibuat oleh sistem Islam dan yang berperkara adalah pemimpin tertingginya, kok saya bisa dikalahkan? Itu yang menjadikan dia kagum dengan sisi pemerintahan Islam. Perwujudannya apa indikasinya dengan dia masuk Islam dan dia mengatakan bahwa saya yang mencuri baju besi itu. Subhanallah. Iya, Ustaz Imam, kan luar biasa ya keadilan yang tadi diwujudkan dalam sistem Islam. Tapi begini Ustaz, ketika hari ini kita berupaya untuk memberikan pemahaman kepada umat ya tentang sistem Islam, itu banyak kemudian ada penolakan ya, ada bahkan pencibiran, bahkan kemudian tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah yang tidak semestinya. Nah, Ustaz memandang ini seperti apa kita kemudian dengan kondisi ini untuk bagaimana kita bisa menjelaskan secara lebih baik kepada umat agar mereka kemudian menerima ya sistem ini sebagai sistem yang terbaik yang harus kita perjuangkan. Ya, memang inilah ya. Bagi saya tetap saya akan menyatakan bahwa memang kelompok orang
katakanlah kafir waktu itu kan juga pengen mengalahkan sistem Islam itu, kekhilafan itu, bahkan itu perang salib itu sampai kalau nggak salah 11 kali. Itu 11 kali ya, 11 kali itu 200 kali. untuk merubuhkan lah, untuk menggantikan sistem yang betul-betul dari Allah ini untuk dikalahkan, ternyata nggak mampu. Nah, akhirnya mereka menggunakan taktik baru dengan perang pemikiran ya, Gospel Fikri, dan juga perang peradaban, Gospel Saqafi. Dan itu kalau tidak salah itu setelah jayaan Islam 700 Hijriah. Jadi kurang lebih kalau di Masainya sekitar 1300-an lah itu mulai perang itu, perang pemikiran dan perang peradaban. Nah, inilah yang saya menilai bahwa pemikiran-pemikiran yang Islami kemudian dipengaruhi supaya mengikuti pemikiran Barat, peradaban-peradaban yang mulia dari Islam itu dipengaruhi untuk menjadi peradaban Barat, termasuk sistem pemerintahnya. Nah, jadi mereka untuk menjauhkan dalam tanda petik kalau khusus untuk sistem pemerintahan itu mempengaruhi sistem pemerintahan Islam supaya orang meninggalkannya itu sudah sejak saat itu. Dan ini kalau saya lihat ya, di akhir dari sistem pemerintahan Turki itu kan sudah kayaknya udah pertarungan antara hidup secara kafah atau sekuler kan gitu. Dan itu ternyata bisa walaupun dengan pemaksaan ya, Mustafa Kemal Atatürk itu untuk memaksakan sistem kehidupan yang baru, Republik Sekuler Islam ya, kurang lebih Republik yang berdasarkan sekuler. Tapi saya melihat bahwa umat Islam sendiri itu sudah mulai goyah tentang sistem pemerintahan yang benar-benar hebat itu. Jadi sistem pemerintahan Islam itu sendiri sudah terpengaruh lah dengan sistem pemerintahan yang bukan dari Islam. Sistem tadi disebutkan ada republik, ada monarki, ada sistem pemerintahan yang dibuat oleh Barat. Dan ini seakan-akan wajar aja kalau umat Islam itu tidak memperhatikan secara secara fokus ya tentang itu wajib untuk diterapkan gitu ininya. Sehingga di tulisan terakhir juga banyak orang yang berkomentar dalam sistem Islam juga masih banyak orang melakukan pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Padahal kalau sistem kekhilafan itu udah sebetulnya batal itu secara secara hukum orang yang melakukan kecurangan di dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam. Jadi saya melihat memang agak berat untuk mengembalikan ke arah pandang daripada umat Islam itu bahwa Islam itu mempunyai sistem pemerintahan sendiri gitu. Jadi inilah yang mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan menjadi alat pemantik ya. Saya kira untuk orang mencoba mempelajarinya lah di sana sebetulnya ada apa itu. Jadi saya melihat itu. Tapi bagi kita sebagai orang yang ingin melakukan dakwah ya, penyadaran umat ya, itu kita harus bersabar ya untuk untuk menyampaikan Islam secara kafa ini. Kenapa? Karena ini memang waktunya. Jadi setelah zaman nubuah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kekhilafan, mulkan adon, kemudian mulkan jabriyatan, kemudian nanti kan akan summa takunu khilafatan ala minhajud. Kemudian nanti akan muncul atau katakanlah tegak kembali sistem pemerintahan yang mengikuti metode kenabian. Jadi itu sudah semua keniscayaan dan ini sudah tahun-tahunnya. Kalau ada suatu keterangan bahwa setiap 100 tahun itu dipergantikan ya kekuasaan di muka bumi itu, ya bisa jadi kalau tanggal 3 Maret 1924 dulu runtuhnya, kemudian saat ini sebetulnya sudah lewat, sudah mau 2025, sudah 100 tahun lebih. Jadi sebetulnya umat Islam kalau meyakini tentang hadis itu, ini sebetulnya sudah bersiap-siap itu. Bersiap-siap untuk menyambut segera tegaknya kembali sistem pemerintahan yang mengikuti metode kenabian. Dan itu bukan berarti tidak
sebuah keniscayaannya, karena faktanya kalau kita melihat konstelasi politik global, ya ada peluang memang itu akan segera muncul kembali. Kita tidak tahu di mana kira-kira Allah akan tetapkan. Ya Ustaz, untuk memperjuangkan khilafah bagi seorang muslim kan tentu bukan hanya sekedar landasan bahwa khilafah pernah diterapkan kemudian berhasil membuat sejahtera masyarakat. Lebih dari itu tentu juga pada secara dalil ya, itu bagaimana kemudian khilafah itu memang layak bahkan harus diperjuangkan oleh seorang muslim untuk diterapkan dalam kehidupan. Ya, jadi saya kira umat Islam harus mempelajari ya, ada pendapat dari Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, yang semua orang tahulah dia adalah seorang ulama yang sangat otoritatif ya di bidang tafsir ya. Jadi landasan dari Al-Quran itu, jadi Al-Baqarah ayat 30 itu menurut beliau ayat ini merupakan dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah yang dipatuhi serta ditaati, agar dengan itu suara umat Islam bisa bersatu, dan dengan itu pula keputusan-keputusan khalifah dapat diterapkan. Jadi ini salah satu landasan dari Al-Quran ya. Jadi Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi untuk mengatur. Jadi dia khalifah itulah yang dia akan bertanggung jawab secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan kepada manusia dan apa yang dilarang untuk kepada manusia. Jadi itu betul-betul wakil Allah di muka bumi lah. Dengan risalah yang sempurna itu bisa diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang berdasarkan hadis ya, itu saya kira hadis Sahih Muslim nomor 567 tentang tawaran istikhlaf ya, atau menunjuk khalifah pengganti kepada Umar bin Khattab ya, menjelang wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang, dan akhirnya ini yang terbukti yang digunakan oleh ijma' sahabat, sehingga setelah Nabi wafat itu terpilihlah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hanya menggantikan kepala negaranya, sistemnya tidak. Sistemnya itu yang paling penting itu. Jadi bukan membuat sistem pemerintahan baru. Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan. Jadi melanjutkan apa yang dulu pernah telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sistem pemerintahan inilah, bahkan saya menilai bahwa yang digigit dengan gigi geraham itu adalah sistem itu. Bahkan saya pernah membayangkan, apakah nanti pada saat khilafah alamin nubuwah tegak kembali, struktur pemerintahan itu akan mengikuti zaman Nabi atau zaman khulafah Rasyidin? Karena kalau nggak ngikutin itu, hampir pasti tidak akan terwujud yang namanya rahmatan lil alamin. Jadi saya melihat itu. Baik. Jadi ini yang terus umat Islam terus mau melakukan tentang sistem pemerintahan yang ini merupakan mahkota kewajiban, karena dengan ini baru semua hukum atau aturan Islam itu bisa diterapkan secara keapa. Ya. Masya Allah. Baik ya, ke Ustaz Ray. Ini Ustaz, bahwa tadi kan sudah secara jelas digambarkan bagaimana secara faktual khilafah pernah berkuasa dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Secara dalil juga tadi Al-Quran dan hadis juga ternyata memberikan perintah pada kita untuk menjalankan sistem ini agar kehidupan kita menjadi baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Cuman persoalannya adalah bagaimana kemudian kita umat Islam memiliki kesadaran ya, sehingga kemudian dengan kesadaran itu kita mau berjuang untuk menerapkan sistem ini dalam kehidupan kita untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Iya. Sebenarnya hari ini tuh kalau melihat saudara-saudara kita atau kita sendiri harus disadarkan terus-menerus dengan Islam bahwa ada satu kondisi, sebagaimana tadi kalau saya memberikan apresiasi yang baik ya tentang Prabowo walaupun terlambat. Apresiasinya kan baru saat ini. Apa karena dia sebagai pemimpin baru saat ini setelah 20 tahun bertarung tidak pernah berhasil? Jadi mungkin dia baru akan munculkan. Mudah-mudahan tidak hanya ingin bernostalgia, bukan. Karena setiap muslim itu di pundaknya ada kewajiban untuk menegakkan Islam. Gitu.
Itu dulu yang pertama. Jadi saat seorang pemimpin yang mengajak seperti Prabowo itu mengembalikan tadi kehidupan yang adil, penuh keberkahan, itu harusnya disambut. Tapi dengan catatan, dengan bingkai bukan yang lain, bingkainya harus sistem Islam. Kan hari ini ada kesan begini, sekalian untuk mengoreksi saudara-saudara kita, cukup Islam itu diterapkan, sistemnya apapun boleh. Itu juga koreksi buat kita. Itu saya melihat memanfaatkan giroh umat yang hari ini sedang di atas. Kan sekarang umroh rame, sekolah Islam rame, pengajian rame. Tolong yang seperti itu langsung dikanalisasi dengan Islam yang benar. Tidak hanya dimanfaatkan oleh para sekali lagi koreksi buat saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, para ulama dimanapun berada, tunjukkan bahwa sistem itu hanya satu, sistem khilafah. Dan khilafah yang dipahami adalah sebagaimana pendapat dari para ulama yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak, sekarang cukup pemimpin itu siapapun, sistemnya tapi syariah, tidak boleh juga Ustaz, itu harus dikoreksi. Hari ini kan sekarang dibawakannya ke sana. Cukup kalau misalnya, maaf, kalau Pak Prabowo akan menerapkan Islam, dia cukup sebagai khalifah atau sebagai khilafah. Kan salah pemahamannya. Nah ini sekalian mengoreksi. Kesadaran itu dimunculkan berangkat dari pemahaman dia terhadap pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau pemahaman dan Al-Quran dan Sunnah sebagai ketakwaan individu itu menghunjam, dia hanya satu. Pertama, harus aturan Allah saja yang dipakai. Kedua, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi di situ ada apa? Ada sawab. Sawab itu apa? Kan ibadah itu dua ya. Ikhlas karena Allah. Kedua itu kan sawab sebagaimana petunjuk Nabi. Kalau tidak sebagai petunjuk Nabi, hari ini misalnya khilafahnya dibawa kemana-mana, cukup kalau dia menerapkan hukum Islam itu dikatakan khilafah, itu kan salah. Kita ingin coba koreksi. Manfaatkan kesadaran umat itu dibawa ke yang benar. Sawab itu adalah sebagaimana Nabi melakukan gitu. Bukan coba dipadan-padankan. Tidak. Nah, saya ingin masuk di situ. Jadi saya melihat hari ini sedang ke sana, Ustaz. Ya. Walaupun ada gerakan Islam yang ingin coba memurnikan mengikuti Nabi, tapi di satu sisi ada orang cukuplah, mungkin ini perjuangannya berat. Akhirnya bayangkan ini khalifah itu untuk seluruh dunia loh, katanya. Bukan untuk negeri ini saja. Nah, itu yang menjadikan target antara bahwa khalifahnya negeri ini dulu gitu. Tapi dengan sistem republik kan salah. Itu. Terus yang kedua, tadi saya ingin tambahkan. Pengangkatan khilafah atau pembaiat seorang khalifah atau pengangkatan seorang pemimpin negara itu adalah nasbul iman fardun. Mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib gitu. Semua sepakat. Imam Al-Jaziri itu mengatakan seluruh mazhab mengatakan wajib pengangkatannya. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam, menyempurnakan Islam. Makanya dikatakan sebagai ahamul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Gitu. Kewajiban yang paling wajib, bayangkan coba. Artinya gini, dengan tegaknya khilafah, hukum-hukum dalam Al-Quran yang terkait dengan individu, masyarakat, dan negara, ada yang menegakkannya. Kemudian ada yang mengatakan tajul furud sebagai mahkota kewajiban. Artinya apa? Mahkota. Kalau mahkota yang tidak ada, seperti hari ini, berserahanlah umat Islam. Contoh, banyak korban umat Islam. Misalnya, penindasan yang ada di Palestina tidak pernah selesai, Rohingya dan seterusnya. Pengelolaan milik umum tidak dikelola oleh negara, diberikan kepada asing dan seterusnya. Itu kan tidak boleh. Jadi artinya, kesadaran itu dimunculkan dari pemahaman kepada Islam yang benar karena ini bagian dari ibadah. Kesimpulan saya, kalau namanya ibadah, dua hal itu dipenuhi gitu. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ambillah 3 lah. Pertama, orang dikatakan ibadah, dia beriman kepada Allah. Kedua, dia memang ikhlas karena Allah gitu. Ketiga, baru sawab mengikuti Nabi. Nah, 3 ini atau 2 yang terakhir, misalnya ikhlas dan sawab, itu tidak dipenuhi, batal sebagai nilai ibadah. Ini koreksi buat saudara-saudara kita hari ini. Mudah-mudahan podcast yang sederhana ini memberikan kita semakin ingin mendalami gitu. Islam itu seperti apa, yang dikehendaki, khawatir di mata Allah, apa yang kita lakukan. Karena salah memahaminya, itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Habaan mansura. Seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, terakhir Ustaz, ini kan kalau ada umat Islam yang ingin mendukung perjuangan penerapan syariat Islam secara kafah ya dalam negara tadi, itu apa yang bisa mereka lakukan secara praktis ya, secara amali hari ini itu agar memang tadi apa yang
begitu semangat hari ini ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, ya, yaitu penerapan syariat Islam itu betul-betul bisa terwujud dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iya, pertama memang tidak mudah ya. Di satu sisi kita dihadapkan dengan persoalan internal dan eksternal. Internal itu apa? Kita hidup. Saya mengambil quotes-nya dari Syekh Taqiyuddin Al-Bahani di kitabnya Nidahar. Dikatakan oleh beliau begini, sungguhnya umat Islam telah mengalami dua tragedi dengan dua ujian. Mengalami tragedi dengan dua ujian. Yang pertama, penguasa mereka adalah agen-agen kafir penjajah. Dia sebagai umalah. Kedua, diterapkan di tengah-tengah mereka bukan hukum Allah. Ini kan fakta hari ini. Kitab ini dibuat oleh beliau, seorang mujtahid mutlak. Dia di kitab ini dibuat sudah sangat lama, tapi update sampai kondisi hari ini. Jadi saya ulangi, pertama penguasanya adalah kafir, agen-agen kafir penjajah. Umala dikatakan ya. Yang kedua adalah diterapkan hukum-hukum kufur di tengah mereka. Jadi bukan hukum Islam. Nah, ini tidak mudah, Ustaz. Jadi sekali lagi, tugas seorang hamilud dakwah atau gerakan dakwah itu mencerdaskan tadi, membina masyarakat sehingga mereka tuh muncul kerinduannya. Muncul apa? Oh iya, dalam Islam tuh ada ya sistem pemerintahan, sistem ekonomi, tidak hanya ubudiyah, sholat, puasa, haji, zakat, cerai, talak, rujuk, dan seterusnya. Tidak hanya masalah ma'doh, ternyata ghairu ma'doh itu lebih banyak, 90% para ulama mengatakan. Nah ini kita belum gitu, tapi sudah mengatakan saya sudah paling masuk surga gitu. Padahal yang banyak itu ditinggalkan. Nah, yuk sekali lagi menghimbau kita ngaji yang benar, khususnya kepada para ulama saudara-saudara kita bisa membina umat dengan yang terbaik. Ya, sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah karena ini dikatakan juga amalannya para nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti amalan para nabi. Ya, yang itu yang akan mengantarkan kita pada tempat yang terbaik. Saya pikir itu tidak mudah, secara umum seperti itu. Baik, Ustaz Imam ada closing, silakan. Ya, baik. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Ray ya, saya kira tepat ya. Jadi umat Islam ini perlu diberikan edukasi ya. Edukasi yang betul-betul mumpuni ya untuk membuka cakrawala pemikirannya bahwa kalau dikatakan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah meminta kita untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Kemudian yang kedua, jadi umat kita sendiri mestinya sebagai orang yang memiliki keimanan ya, sebagai konsekuensinya adalah kita itu mestinya ada kegelisahan ya, pada saat hidup kita diatur dengan cara yang bukan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mestinya kita gelisah gitu. Ada kegelisahan ini, seakan-akan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu terabaikan. Nah ini saya kira kita itu takut ya, pada saat yang sama kita yakin bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari di mana kita akan diperhitungkan, dihisab ya. Dan satu-satunya pihak yang kita berharap untuk memberikan syafaat adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat ini kalau kita tidak beriktibar, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, jangan-jangan pada saat itu kita memohon syafaat, pembelaan kepada Nabi, Nabi nggak mengenali kita. Nah, itu saja. Jadi saya ada rasa kegelisahan ya, itu sebagai orang yang memiliki konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya itu, pada saat kehidupan kita diatur dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu, kita akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Jadi saya kira mungkin itu tak. Jadi kayaknya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk memperhatikan ya, yang dikagumi ada sistem pemerintahan yang cukup kuat, yang bisa mewujudkan kemakmuran, keadilan, itu kayaknya perlu ya untuk para ulama, para cendekiawan untuk
mencoba menengok ya seperti apa real daripada sistem pemerintahan yang disebutkan itu. Baik, ya. Aja, dah. Baik, terima kasih Ustaz Imam, Ustaz Re. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya podcast kita hari ini tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam pemerintahan ya, bahwa Rasul mewariskan pada kita sebuah sistem pemerintahan yang kalau kita jalankan, kita amalkan, maka kebaikanlah yang akan hadir di tengah-tengah kita. Yang disampaikan Pak Prabowo bahwa ada sebuah sistem yang tadi memberikan keadilan dan kesejahteraan juga kemakmuran kepada rakyat, itu adalah sistem Islam, bukan sistem yang lain. Dan harusnya memang Pak Prabowo tidak hanya sampai di situ saja ya, bernostalgia dengan sebuah sistem yang baik tadi, tapi bagaimana beliau juga berupaya agar sistem ini bisa dijalankan dalam pemerintahan yang beliau pimpin hari ini. Oleh karena itu ya tentu dengan demikian akan kita hasilkan atau akan kita dapatkan sebuah kondisi masyarakat yang adil, sejahtera, dan memberikan keberkahan ya dunia hingga akhirat. Kalau enggak ya mungkin problem kebangsaan yang hari ini kita rasakan akan terus tetap kita rasakan ya, penderitaan, kemudian begitu banyak kesenjangan kaya miskin ya, kemudian ketergantungan kita dengan pihak-pihak luar itu sepertinya akan terus terjadi kalau sistem yang diterapkan di negeri kita adalah sistem yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentu menjadi hal yang penting bagi kita semua umat Islam untuk terus bagaimana kita perjuangkan sistem Islam ini bisa kita jalankan secara individu, keluarga, masyarakat, bahkan sampai di negara. Demikian untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.